Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Okay, how are you today, all students? Everything good? Right, I hope that you are doing well over there. Right, so in this 12th meeting, we would learn together or discuss together about the direct and indirect speech, right, in English language, of course. Okay, so the purpose of this video, basically, I would make it easier for you to learn English language, right? Jadi tujuannya saya membuat video ini supaya teman-teman bisa nanti kapan saja membuka videonya untuk pembelajaran, ya, tidak terbatas waktu dan tempat, jadi supaya kapan saja bisa membuka videonya dan kemudian bisa belajar dan kemudian nanti jangan lupa mengisi presensi. Kemudian saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mengirimkan tugas, silahkan mengirimkan tugas bisa lewat email, ya, atau drive yang sudah tersedia. Setiap tugas ada drive yang tersedia untuk mengirimkan ke sana, karena kemungkinan nanti 2 pertemuan lagi ya, kita akan ada UAS insyaallah. Okay, so let's start. So we're gonna learn in this meeting direct and indirect speech, right? So what is direct and indirect speech? Okay. So the first here is direct speech. Apa yang disebut dengan direct speech? Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya kalimat langsung artinya. Direct speech is words or sentence which is said directly by the first speaker and written what it is. Jadi yang dikatakan dengan kalimat langsung itu apa? Jadi kumpulan kata atau kalimat yang mana disampaikan secara langsung. Oleh siapa? Oleh first speaker, pembicara pertama. Kalau dalam pronoun I, you, we, they, he, she, it, itu namanya first speaker. I, you, we, they, he, she, it. And written what it is, dan ditulis apa adanya. Jadi speakernya, first speaker itu dia ngomong apa, itu ditulis apa adanya. Oke, example, contohnya, she says, dia mengatakan, I am a clever student. Jadi di sini tidak ada penambahan apa-apa. Apa yang diucapkan, yaitu yang ditulis. Nah, ini namanya direct speech atau direct speech. Jadi kalimat langsung semacam ini. Apa yang diucapkan oleh first speaker yaitu yang ditulis. Contohnya, she says, I am a clever student. Now talking about features. Nah, sekarang sifat-sifat atau ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri khususnya. The first, reporting verb and reported words separated by comma. Yang pertama, reporting verb. Apa itu reporting verb? Okay, let's go to the example below. Coba kita langsung kepada contoh yang di bawah ya. He said. Nah, he said ini adalah reporting verb-nya, yang menyampaikan kata kerja untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, he said verb di situ. Maka he said ini reporting verb. And reported verbs. Kemudian apa bedanya dengan reported words? Kalau reported words ini adalah kata-kata, banyak kata atau kalimat yang disampaikan, yang direportkan, yang dilaporkan. Apa itu? Coba kita lihat lagi di contoh. He said it is time to go away. Maka it is time to go away ini adalah reported words-nya, yang dilaporkan.
He said itu kata kerja yang melaporkan. It is time to go away, ini kata-kata yang dilaporkan. Maka words ini tidak hanya kata kerja, tapi semua kata atau disebut dengan kalimat. Maka antara reporting verb dan reported words-nya, so reporting verb and reported words must be separated by comma. Jadi harus dipisah. Dipisah dengan apa? Dengan koma. Kita lihat he said terus situ kok koma. Harus dipisah. He said it is time to go away. Right. Do you understand here? Sudah paham sampai di sini? Okay, if you understand, right, let's go to the next. The second here, reported words is the direct speech written between quotation marks. Nah, yang disebut dengan reported words ini apa? Yaitu laporan. Jadi kalimat yang dilaporkan. Dan nanti untuk reported words-nya itu ditulis di antara quotation marks. Apa itu quotation marks? Tanda petik. Tanda petik. Ya. Nah, itu harus ditulis di dalam tanda petik. Jadi setelah koma, kemudian tanda petik. Di dalam tanda petik itu nanti reported words-nya. Artinya apa? Artinya first speaker-nya itu ngomong apa? I, you, we, they, he, she, it-nya itu ngomong apa? Nanti ditulis di antara quotation marks tersebut. Alright, I think that you understand here. Next, number 3. Reporting verb is not always in the first sentence, can be at the end of sentence. Nah, maka di sini reporting verb-nya, apa itu reporting verb? Tadi setelah kita bahas ya, he said tadi. Nah, reporting verb di sini tidak selalu di depan. Maka nanti bisa di belakang, at the end of sentence, di belakang daripada kalimat. Bisa di depan, bisa di belakang. He said, it is time to go away. So this reporting verb is in the front, right? Maka reporting verbnya di sini di depan. But the second sentence we have here, it is time to go away. He said. So he said here is reporting verb at the end of sentence. Nah, ini berada di akhir daripada kalimat. Bisa di depan, bisa di akhir dari kalimat. Do you understand here? Alright, let's continue. So, in direct speech already. Now indirect speech. What is indirect speech? So indirect speech is words or sentence which is used as a report from someone's statement. Jadi yang disebut dengan kalimat tidak langsung itu apa? Yaitu gabungan kata atau kalimat yang digunakan sebagai laporan apa yang disampaikan from someone's statement, dari pernyataan seseorang. Nah, contohnya, okay, straight to the point here. Example, she says that she is clever student. Dia mengatakan kalau dia adalah seorang yang pandai. Maka ini adalah yang dilaporkan. She says that she is clever student. Maka laporannya, dia mengatakan, ini laporan. Dia mengatakan kalau dia adalah murid yang pandai. Examples. So now coming to the examples. Contohnya, direct speech. David said, my wife likes your clothes. David mengatakan, siapa yang mengatakan David? Ya ini kata-kata David sendiri. Maka ini kalimat langsung. Dia mengatakan, apa yang dikatakan? My wife, istri saya suka pakaianmu. My wife likes your clothes. Nah, kalau
kalimat tidak langsung atau indirect speech dari David said my wife likes your clothes. Apa? David said that his wife liked my clothes. Okay. So, David said my wife likes your clothes. Ini adalah direct speech-nya. Indirect speech-nya, David said that his wife liked my clothes. Right? Next one, the second. Smith and Kenneth said, we will come to your house tomorrow. Right? Ini direct speech-nya. Indirect speech-nya, Smith and Kenneth said that they would go to my house the following day. Right, so that's the indirect speech. Maka bedanya apa? Di situ ada conjunction. Mana conjunctionnya? That. Smith and Kenneth said that they would go to my house the following day. Kemudian juga ada perbedaan di mana tomorrow menjadi following day. Nah, nanti akan dibahas di dalam adverb. Adverbnya bagaimana perubahannya adverb antara direct speech dan indirect speech. Next one, number 3. The teacher said to his students, don't give up to reach your dream. Nah, ini pernyataan langsungnya atau kalimat langsungnya. Pak Guru mengatakan kepada murid-murid, don't give up to reach your dream. Jangan berhenti untuk mencapai cita-citamu. Nah, sekarang kalimat tidak langsungnya bagaimana? The teacher said to his student not to give up to reach their dream. Ya, ini sebenarnya students ya, ada s-nya karena ini plural ya. The teacher said to his students not to give up to reach their dream. Okay. So that's indirect speech. Direct speech. I traveled a lot yesterday. So this is direct speech. He said, I traveled a lot yesterday. Nah, ini adalah bentuk kalimat langsung. I traveled a lot in my job yesterday, he said. Nah, sekali lagi, jadi reporting verb-nya bisa ditaruh di depan dan juga atau juga bisa ditaruh di belakang daripada kalimat. Indirect speech. Nah, terus indirect speech-nya bagaimana? Kalimat tidak langsungnya bagaimana? Example, he said that he had traveled a lot in his job the day before. So the day before. Dia mengatakan kalau dia sudah jalan-jalan, banyak jalan-jalan di dalam pekerjaannya the day before. Yesterday, nah, kalau di dalam direct speech itu yesterday, maka di dalam indirect speech-nya adalah the day before. Nanti akan kita bahas di akhir di adverb yang harus kita yang kita gunakan. Perbedaannya apa antara direct speech dan indirect speech? Oke, atau kata keterangan yang digunakan di dalam direct dan indirect speech. Perbedaannya di mana? Oke, so di dalam perubahannya the changing is in the, maka di sana nanti ketika kita membuat direct speech menjadi indirect speech itu ada perubahan. Di mana perubahannya? Yang pertama, the first is subject. Di dalam subjeknya ada perubahan. Misalkan dari I jadi he. Contohnya sini tadi. He said that he had traveled. He said I traveled. Nah, di sini pronounnya adalah I, subjeknya menjadi apa? He, menjadi he had traveled. I traveled menjadi he had traveled. Kemudian tensesnya juga berubah. Kita lihat di dalam direct speech I traveled, ini kan simple past tense. I traveled a lot yesterday. Ini simple past. Kemudian berubah menjadi apa? He said that he had traveled. Menjadi past perfect. Nah, jadi ada perubahan
tenses. Kemudian juga adverb. Adverbnya juga berubah. Adverb itu apa? Artinya keterangan, kata keterangan. Kata keterangan ini juga berubah dari yang tadi direct speech-nya adalah yesterday, I traveled a lot yesterday, menjadi the day before. The day before. Ada perubahan adverb di sana. Right. To make it clear, let's continue. Right. Okay. So here, let me try to make it a bit. Okay, so the first here, starting from present, right? Simple present. She said, I buy a book. Mana simple presentnya? I buy a book ini adalah simple present. Nah, kalau kita jadikan nanti indirect speech, maka simple present itu tensesnya berubah menjadi past. Nah, kita tadi sudah mendiskusikan, berbicara kalau ada perubahan. Yang pertama subjeknya, kemudian secara tenses juga berubah. Berubahnya bagaimana menjadi simple past? She said that she bought a book. Menjadi simple past. Dari simple present menjadi simple past. She said that she bought a book. Nah, ini yang mesti harus kita perhatikan dengan seksama. Ya, perubahan tenses, perubahan subjek, dan juga perubahan adverb. Oke, next one. Present continuous. Oke. Present continuous. She said, I am buying a book. I am buying a book. Ini adalah present continuous. Saya sedang membeli buku. Apa bedanya dengan yang di atas, simple present? Kalau simple present ini adalah bisa diartikan menjadi suatu natural, suatu kebiasaan atau routine activity bisa. Atau bisa disebut atau bisa ketika kita menyatakan sesuatu, mengatakan sesuatu yang tidak butuh penekanan terhadap tenses, waktu, maka kita gunakan simple present. Kalau present continuous ada penekanan, waktunya kapan, saat ini atau sekarang, maka memakai present continuous. I am buying a book. Nah, kalau direct speech-nya, kalimat langsungnya adalah present continuous, nanti di dalam indirect speech-nya menjadi past continuous. She said that she was buying a book. Nah, dari I am buying a book menjadi she was buying a book. Menjadi dari present continuous menjadi past continuous. Right, now present perfect. Oke. Kalau present perfect bagaimana? Kalau present perfect, contohnya di sini, she said, I have bought the book atau I've bought the book. Present perfect nanti menjadi past perfect. Artinya apa perfect itu? Sesuatu sudah komplit dilakukan. Sudah membeli buku, ya sudah. Artinya buku itu sudah terbeli. Nah, contoh di dalam indirect speech-nya nanti menjadi past perfect. She said that she had bought a book. Dari present perfect menjadi past perfect. Bedanya apa? Dari have tadi I've itu I have menjadi she had. Ingat, jadi pronounnya subjeknya juga diganti. Dari I karena ini ada langsung, kemudian menjadi she. Next one, present perfect continuous. Kalau present perfect continuous nanti menjadi apa? Menjadi past perfect continuous di indirect speech-nya. Contoh, she said, I have been buying a book since 8 o'clock. Saya sudah membeli buku semenjak jam 8 dan masih membeli buku. Wah, banyak sekali bukunya.
Artinya pekerjaan yang sudah dilakukan di waktu yang lampau sampai saat ini, sampai sekarang ini masih dilakukan. Ini adalah present perfect continuous. Nah, nanti di dalam indirect speech-nya menjadi past perfect continuous. Dijadikan pas saja. Maka kalau di dalam present perfect continuous, I have been buying menjadi she said that she had been buying. Bedanya dari have menjadi had. Karena present menjadi lampau, maka have-nya have atau has, kalau he see it itu dijadikan lampau menjadi had semuanya. Tidak ada perbedaan. I, you, we, they, he, see, it, semua pronoun, semua subjek mereka menggunakan had. Next one is simple past. Kalau di dalam indirect speech-nya adalah simple past, contoh, she said, I bought a book. Simple past-nya mana? I bought a book. Saya membeli buku, tapi di masa yang lampau. Oke, maka nanti menjadi past perfect. She said that she had bought a book. Nah, untuk indirect speech-nya menjadi past perfect. She said that she had bought a book. Dia mengatakan kalau dia sudah membeli buku. Masa lampau. Ya. Kemudian kalau simple future, she said I will buy a book misalkan. Ini simple future ya, tapi ketutupan ini. Nah, kemudian menjadi apa? Menjadi past future. Artinya saya akan beli buku. Nanti di dalam indirect speech kalimat tidak langsungnya menjadi she said that. Nah, ini bukan she said I, tetapi she said that she would buy a book. Nah, nanti will-nya menjadi would karena dia dijadikan lampau, hanya begitu saja. Kemudian kalau present continuous, ya, she said I will be buying a book. Kalau future continuous di sini, future continuous, I will be buying a book. Ini ketutupan, tertutup sama gambar ya. Tapi di situ adalah future continuous. Menjadi past future continuous. Jadi she said I will be buying a book. I will be buying a book ini adalah future continuous, maka menjadi past future continuous. She said that she would be buying a book. Bedanya hanya will-nya menjadi would karena future menjadi past future. Alright. So, nah ini adalah perubahan di dalam tenses. Jadi sekali lagi, ketika kita membuat dari direct speech ke indirect speech, nanti perubahannya itu ada 3. Yang pertama adalah pada subjeknya. Kemudian yang kedua, tergantung subjeknya siapa. Dia laki-laki, dia perempuan, mereka dan seterusnya. Nanti tinggal dirubah antara I, we, they, he, she, it di antara itu. Kemudian yang kedua yang kita telah bahas yaitu perubahan di dalam tenses. So what next? Perubahan, the next changing is in the adverb. Nah, kemudian perubahan selanjutnya adalah di dalam adverb-nya atau kata keterangan. Oke. Nah, ini masih ada contoh lagi. Kalau can bagaimana? Nah, ini model ya. Nah, ini bukan adverb sebenarnya, ini bukan adverb, ini salah untuk judulnya ini. Nah, ini kalau kita berbicara tentang model. Jadi dalam bahasa Inggris ya, pakai can. Misalkan he said. Nah, nanti kalau can nanti jadinya could ya. He said, dia mengatakan I can drive. Kalau orang mengatakan I can drive, maka nanti kalau menjadi indirect speech-nya bagaimana? Oke. He said that he could drive. Jadi can ini menjadi could. Nah, ini kalau di dalam model. Ini bukan adverb ya, mohon maaf ini salah. Ini sekali lagi ini bukan adverb, tetapi ini kalau kita berbicara model di dalam bahasa Inggris. Oke, may artinya mungkin, might nanti menjadi might, menjadi past.
He said I may buy a computer. Dia mengatakan saya mungkin membeli komputer. He said that he might buy a computer. Dia mengatakan kalau dia mungkin membeli komputer. Dia mengatakan. Oke, jadi I menjadi he di sini. Kalau must bagaimana? Must artinya harus. Nah, must ini nanti menjadi has to. Nah, has to-nya nanti dilampaukan ya, tidak has to tetapi menjadi had. Ya, ini saya ubah saja sekalian. Ini model sebenarnya. Oke, kalau kemudian sebentar tadi juga ada yang salah juga tadi saya koreksi sekalian. Oke, kenapa lah? Oke ya. Oke. Nah, kalau may nanti menjadi might ya. Contoh sekali lagi saya sampaikan, I may buy a computer. Mungkin saya membeli komputer. Menjadi he said that he might buy a computer. Menjadi might. Perubahannya di mana? Subjeknya berubah dari I menjadi he. Kata kerjanya apa? Juga berubah. Di sini might ya, karena sudah modelnya berubah dari may menjadi might ya. Baik. Nah, by-nya karena sudah ada might, ada may, maka dia netral menjadi base verb lagi. Kemudian must itu nanti menjadi had to kalau dijadikan indirect speech. He said I must work hard. Saya harus bekerja keras. He said that he had to work hard. Dia mengatakan kalau dia harus bekerja keras, maka must itu dia tidak punya lampau, maka harus kita menggunakan kata have to. Sedangkan have to nanti lampaunya adalah had to. Ini enggak ada must musted menjadi regular verb, tidak bisa. Jadi harus menggunakan kata lain. Apa itu? Yang sama dengan must artinya yaitu have to, has to, itu kalau present. Kemudian kalau menjadi past adalah had to. Oke, so model. Nah, kemudian baru kita membahas yang terakhir adalah adverb. Jadi kata keterangannya pun juga berubah. Jadi kalau di dalam indirect speech misalkan itu today, maka menjadi that day. Kalau now menjadi then. Okay. Yesterday, the day before. Tadi setelah kita sampaikan di contohnya. Full stop, days ago menjadi full stop, days before. Contohnya gimana? Misalkan 2 days ago menjadi 2 days before. Last week menjadi the week before. Next year menjadi the following year. Next day the following day. Here, there. Nah, this jadi this, those, dan seterusnya. Nah, ini ada perubahan kata keterangan di sini. Okay, so those are adverb. Those are direct and indirect speech in English language. Okay, if you still have questions, kalau masih ada pertanyaan, boleh tanya lewat WA, boleh tanya lewat email, boleh secara langsung, boleh dengan tidak langsung lewat WhatsApp dan seterusnya. If you have any question, right? But I'm sorry before, saya mohon maaf sebelumnya, kadang-kadang saya membalas WA agak lambat karena kadang-kadang ya pas saya ngajar saya harus fokus atau saya ada aktivitas lain, kadang tidak bisa sempat membalas dengan segera, tetapi insya Allah akan tetap saya balas kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas. Okay, so once again we still have I think 2 meetings after this. Kita masih punya 2 pertemuan setelah ini, saya kira ini pertemuan yang ke-12, nanti kita 13, 14 kalau tidak salah. Setelah itu nanti kita akan OAS. So prepare yourself, right? Nah, maka persiapkan diri baik-baik untuk menghadapi ujian. Nah, untuk soal-soal ujian insya Allah tidak akan lepas dari apa yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau
nanti apa yang saya sampaikan itu materi-materinya dibaca dan video-videonya juga ditonton, insya Allah nanti akan memudahkan di dalam menjawab ujian. This I think what I can explain to you, right? I beg your pardon if you get mistakes from me, and let's end the lesson by reciting Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. And at last I say you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.